Halo Tribuners, berikut rangkuman berita terpopuler di Indonesia hari ini. Berita pertama, sebuah video pilu seorang pria menangis meratapi kepergian ayahnya untuk selama-lamanya di sebuah gubuk viral di media sosial. Berdasarkan video yang diunggah akun Instagram @banyuasin terkini pada Senin 11 April 2022, laki-laki itu tampak duduk meratapi jenazah ayahnya yang telah tertutup kain sarung. Terlihat kondisi sebuah gubuk yang menjadi tempat tinggal ayah dan anak laki-laki tersebut sangat memprihatinkan. Bagaimana tidak, gubuk itu nampak tak ada dinding yang layak, hanya disusun dengan beberapa kayu. Bahkan terdapat potongan-potongan kain sarung compang-camping tergerai di pinggiran gubuk. Kain sarung tersebut barangkali digunakan sebagai pelindungan bagi penghuninya. Hanya ada tikar sebagai alas jenazah ayahnya yang terbaring kaku di lantai gubuk reot itu. Menurut keterangan ayah dari seorang laki-laki bernama Dede, Andi Arsyad, meninggal dunia saat menginjak usia 70 tahun. Berdasarkan informasi dari Kepala Desa Gilirang Dahlan, identitas ayah dan anak tersebut bukanlah warga asli Banyuasin, melainkan warga rantauan dari kota Lampung Timur. Setelah dikonfirmasi warga asal Lampung tersebut seorang rantauan yang sudah berulang kali dipulangkan ke Lampung Timur menggunakan dana bantuan warga dan pemerintah setempat, namun keduanya kembali lagi ke Desa Gilirang. Dikarenakan sering menumpang ke sana kemari di rumah warga, akhirnya warga setempat berinisiatif membuatkan sebuah pondok seperti yang terlihat dalam video tersebut. Raut kesedihan masih menyisa di wajah laki-laki tersebut. Kini ia harus tinggal seorang diri meratapi kepergian sang ayah tercinta. Berita kedua, sebuah video yang memperlihatkan seorang wanita memegangi gerobak dagangannya viral di media sosial. Pasalnya wanita itu terlihat mempertahankan mata pencahariannya. Dalam video yang beredar, wanita berhijab itu memegangi gerobak dagangannya yang terseret oleh angin. Usahanya itu sangat keras untuk mempertahankan gerobak agar tak sampai terbang dan rusak. Terekam keadaan sedang hujan deras disertai angin kencang. Bahkan wanita itu sampai sempat terseret angin saat sedang memegangi gerobak dagangannya. Karena angin yang amat sangat kencang, kursi plastik yang ada pada gerobak tersebut sampai terjatuh dan terseret. Terpal yang terpasang di atas gerobaknya juga tertiup angin kencang dan hampir terbang. Dilansir dari Tribun Style, video tersebut viral setelah diunggah akun Instagram @memomedsos. Menurut informasi dari warganet, lokasi kejadian itu ada di Rantau Prapat, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Sontak video tersebut mencuri perhatian dan menuai beragam komentar. Berita ketiga, Putra Siregar dan Rico Valentino diduga lakukan pengeroyokan. Korbannya bernama Nur Alamsyah, seorang warga Jakarta Selatan. Ahmad Ali Fahmi, kuasa hukum korban, mengatakan kliennya dikeroyok Putra Siregar dan Rico Valentino pada dini hari di kafe kawasan Senopati, Jakarta Selatan. Atas kejadian tersebut, sang korban mengalami luka dalam di bagian wajah dan lebam bekas benda tumpul. Fahmi menambahkan bahwa korban memberi kesempatan kepada Putra Siregar untuk minta maaf dan menyelesaikan masalah itu secara kekeluargaan. Namun hingga waktu yang ditentukan, Putra Siregar tak kunjung minta maaf. Ia lantas membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Selatan pada 11 Maret 2022. Adapun Fahmi menyerahkan beberapa bukti-bukti hasil visum, rekaman CCTV di lokasi kejadian. Ia juga menghadirkan saksi-saksi yang bahkan ikut menjadi korban pengeroyokan itu. Dari laporan dan bukti-bukti yang ada, Putra Siregar dan Rico Valentino diamankan pihak berwajib. Kapolres Jakarta Selatan Kombes Budi Herdi Susianto membenarkan pihaknya telah menerima laporan yang menuding bahwa bos PS Store itu diduga melakukan pengeroyokan. Pihaknya pun sudah memproses dan menindaklanjuti laporan tersebut. Berita keempat, setelah menunggu 6 tahun, akhirnya rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disahkan menjadi undang-undang pada Selasa 12 April 2022. Tepuk tangan meriah dari para anggota DPR RI dan sejumlah perwakilan masyarakat pun mengiringi pengesahan ini. Bahkan Ketua DPR RI Puan Maharani tampak meneteskan air matanya dalam pengesahan ini. Pengesahan RUU TPKS menjadi UU dilakukan dalam rapat paripurna di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Dikutip dari tribunnews.com, Ketua DPR RI Puan Maharani yang memimpin rapat paripurna tersebut mulanya menanyakan pada para anggota dewan soal persetujuan pengesahan ini. Mendengar hal ini, sontak para anggota dewan menyatakan setuju. Puan lantas mengetuk palu sebagai tanda persetujuan dan langsung disambut tepuk tangan meriah dari para hadirin. Dari meja pimpinan sidang, Puan juga tampak melambaikan tangan menyambut sambutan tersebut.
Puan mengatakan bahwa pengesahan RUU TPKS menjadi UU merupakan hadiah bagi seluruh perempuan Indonesia terlebih menjelang Hari Kartini. Ia pun berharap agar implementasi UU ini dapat menyelesaikan kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di tengah masyarakat. Berita kelima, sebuah video memperlihatkan seorang driver ojol sedang membaca Al-Quran saat berada di lampu merah viral di media sosial. Momen tersebut terjadi saat bulan Ramadan, di mana bulan ini menjadi momen penuh berkah bagi umat Islam. Umat Muslim saling berlomba-lomba dalam kebaikan dan memperbanyak amalan dan ibadah. Salah satunya adalah dengan banyak membaca Al-Quran untuk mendapatkan berkah selama Ramadan. Hal itulah yang dilakukan driver ojol pengantar makanan yang videonya diunggah oleh akun Instagram @dramaojol.id. Setelah diunggah, video tersebut langsung ramai di media sosial. Dalam video tersebut terlihat driver ojol berhenti saat ada di lampu merah. Uniknya saat berhenti, driver ojol tersebut tampak sedang membaca sesuatu. Usut punya usut, ternyata driver ojol itu sedang membaca Al-Quran. Belum diketahui pasti waktu dan lokasi kejadian tersebut. Dilansir dari Tribun Sumsel, seorang pengguna TikTok mengaku pengirim makanan itu terekam sedang membaca Al-Quran adalah temannya. Menurutnya, mengamalkan membaca Al-Quran merupakan kebiasaan yang dilakukan pemuda tersebut selama ini setiap saat waktu luang saat bertugas. Demikian berita populer hari ini. Simak terus update berita terkini di YouTube dan Facebook Tribun Jambi.